kasih atas persembahan yang diberikan. Dan saat ini mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita percaya firman Allah itu mampu memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Allah itu mengandung janji dalam kehidupan kita. Janji Tuhan akan menggenapi mujizat dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita buka hati kita, Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan firman Allah yang begitu luar biasa ajaib, yang mampu melepaskan kita, yang mampu menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya.
firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati di lidah hamba pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan firman Tuhan pada saat ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Kamu, kasih anugerah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan selamat ibadah. Besar jemaat GPD Kabupaten Biasa Terima Kasih yang ada di gereja maupun yang masih ada di rumah. Ya, pada pagi hari ini tapi kami masih tetap sempat dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah hidup. Kita tidak bisa lepas dari firman Allah, karena firman Allah itu sekali lagi adalah kehidupan kita. Semua ada dalam hidup kita ini, ada dalam firman. Firman itu adalah sebagai kamera. Ya, sudah tahu kamera, foto. Sebagai apa lagi? Ya, sebagai yang untuk mengambil rekam dalam kehidupan kita, dalam kita hadapi keadaan dunia yang sangat complicated, semua penuh masalah hidup dengan segala, bukan saja penyakit virus corona, tapi dampaknya itu kemana-mana sampai dalam usaha, bisnis, dan segala tantangan, ujian, percobaan. Sebab itu saya sangat concern dengan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini kita khotbah berapa kali pun tidak akan bosan. Firman Tuhan ini adalah memang aplikasi yang kita harus sampaikan. Ya, kalau saudara, ya, misalkan saja di TV, di studio TV, kemudian diinikan oleh operator sana, ditayangkan kemanapun di Indonesia, dari Sabang, Aceh, Merauke, sampai mancanegara pun akan melihat, terekam di situ. Ya, begitu pula kita. Yesus katakan kita adalah orang-orang anak-anak terang. Ya, dimanapun akan melihat kita. Sebab itu saya ingin buka ayat ini kembali. Memang saya sudah kirim melalui WA, tapi saya ingin khotbah lagi ini karena ini ayat yang sangat spesifik, relevan sekali. Mari kita akan buka dalam kitab Mazmur, dalam Alkitab saya, kitab Mazmur 139 ayat 15b. Tapi lebih baik kita baca seluruhnya, sepenuhnya ayat ini, ayat 15b, 15 saja semuanya. Tapi saya akan baca ulangi ayat sebentar, tapi saya mendahului dengan ayat 15b ini, ya. Jadi Mazmur 139 ayat 15b, dia katakan begini: dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Itu B, ayat B. Kita baca, jemaat, hitung ketiga, baca selengkapnya mulai dari atas, ya. Mazmur 139 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan. Ya, terus. Paling bawah. Artinya kita tidak bisa terlepas, tidak bisa kita terhindar gitu. Jadi hidup kita ini direkam, difoto, di satu objek buat Tuhan. Kalau tiap hidup, tiap hari, bahkan hari ini, saudara-saudara masih berbakti, itu ada nilai, ada upah. Ada ayatnya, coba saya singkat waktu. Ada upah, tidak sia-sia, saudara. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 58,
asal kita tidak goyah, tetap teguh, usaha kita tidak sia-sia. Ya, kita anak Tuhan tidak sia-sia. Saudara berbakti tidak sia-sia, sekalipun hujan, sekalipun tantangan, virus corona atau COVID-19, dengan saudara tetap dengan protokol kesehatan, kita mesti patuh. Kita akan terima berkat. Ya, kalau kita baca ayat yang berikut, ayat yang ke-16, dia katakan begini. Ya, nanti bergantian ya, saya baca ayat 16, kemudian nanti sebentar sudah baca ayat 13. Ayat 14 kita baca sama-sama. Ayat 16 demikian bunyinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kita dari kandungan, dari belum jadi anak, itu sudah terekam. Itu sudah terekam. Sekarang ada seperti kemarin ada jemaat sini melahirkan anak, jauh hari sudah tahu itu laki atau perempuan. Ya. Kemudian yang minta doa sama saya, Om, doakan Om supaya kalau boleh anak pertama lagi, kalau boleh no sesar, tanpa operasi. Nah, kita berdoa karena Tuhan itu pendengar, Tuhan itu penjawab doa kita. Ada ayatnya. Maka kemarin lahir tanpa sesar, nah lahir normal. Ya, itu firman. Jadi saudara dan saya, jangan kita ragu. Kita tidak akan bisa lepas dari Tuhan, dari pengamatan Tuhan. Ya. Dan kemari ayat yang ke-13. Saudara baca ayat 13, 1, 2, 3. Nyingkat waktu, silakan. Oke? 1, 2, 3, ayat 13. Sebab orang yang berbuah pinggangku, menurut aku dalam amatku. Jadi sudah buah pinggang loh. Kalau bicara buah pinggang, suatu anggota tubuh kita yang paling sensitif. Ya. Karena di sanalah ada banyak unsur-unsur dalam kehidupan kita sendiri, apalagi yang mereka kaum wanita. Ya. Dari situlah maka kita lihat di sana. Tadi ayatnya, saya ulangi ayat ini, ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Buah pinggang ini paling penting. Kalau tidak ada buah pinggang, kita tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, tidak bisa berantas. Saya bukan dokter, tapi saya yakin itu. Ya, jadi Tuhan sudah lengkapi. Sudah bekerja, tentu buah pinggang ini yang mesti berfungsi baik. Nah, ayat yang kita harus sadari saat ini, segala sesuatu itu yang Tuhan bentuk dan rekam supaya kenapa? Ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. Ini yang harus kita buat tiap hari, tiap menit, tiap detik. Bukan saja waktu susah, bukan saja waktu diberkati, bukan waktu kita terhindar dari virus corona COVID-19, bukan saja kita dalam susah pada percobaan, bukan saja dalam berkat. Ini yang harus kita berbuat. Ayat yang ke-14, baca sama-sama 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena ajaranmu dahsyat ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Benar-benar jiwa kita menyadarinya. Banyak orang tidak menyadari hal itu. Keajaiban Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, banyak orang tidak menyadari. Ya. Sekalipun kita pada saat ini
kita hadir, saudara diberkati Tuhan, loh luar biasa dasarnya Tuhan. Saudara bisa mengucap syukur. Tapi yang mereka yang lain kasihan. Saya puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, luar biasa. Sekalipun saya seringkali tidur sekarang ini kurang lebih 3-4 jam. Saya tidur jam 7, saya mesti baca firman, mesti memiliki firman. Ada kalanya jam 9, 10, jam setengah 10 baru tidur. Syukur-syukur jam setengah 8 sudah tidur, karena saya jam 7 sudah mesti masuk di kamar. Tidur, saya mesti jaga. Saya mesti jaga buat pinggang saya, supaya besok bisa dipakai, berfungsi. Ya, jam 12 ada kalanya paling lama jam 1 saya mesti bangun. Sudah rutin itu tiap hari. Ya, itu yang tadi kita bersyukur bahwa Tuhan itu begitu ajaib dasarnya di pada kita. Ya, karena orang yang mungkin tidak tahu firman, saya sampai hari ini saya bersyukur saya masih sehat, tidak ada penyakit satupun. Kemarin kurang lebih hampir 1 bulan, tapi saya tidak terpapar atau terdampak dengan virus corona. Cuma saya punya engsel ini, itu saya jaga. Saya bilang sama anak saya, sekarang kamu, ya dia sadari dia lebih dulu dia ambil alih atas. Ya, saya mesti atur ini dan sebagainya. Nah, saya lagi, kalau biasanya saya di sini tiap pagi jam 3, jam 4 saya sudah membangun sini, berlutut, berdoa di sini. Tapi saya bilang Tuhan, saya sadari itu menyadari tadi. Saya tadi Tuhan ampuni saya. Nah, ini kita sudah sadari kalau kita ada kekurangan. Manusia ada kekurangan, kelemahan pasti. Jangankan jemaat pendeta pun mesti ada kekurangan. Tuhan ampuni saya. Saya sepertinya tidak bisa berdoa di gereja lagi, pakai tika, lutut. Ya, saya berdoa di kamar. Tapi Tuhan sama dengar. Ya, Tuhan tidak pernah lalai. Saya berapa waktu lalu janji Tuhan tidak lalai. Tetap Tuhan beri. Ya, jadi itu. Jadi di sini direkam kita. Itu yang kita mesti sadari. Hidup kita direkam. Ya, kita harus berbuat apa yang benar dan berkenan, baik di mata Tuhan. Supaya hidup kita ini sehat-sehat panjang umur. Kita coba lihat di sana tuh, sudah kita baca bagaimana rekaman itu Tuhan beri ada 2. Rekaman buat kesaksian hidup kita. Loh, ingat, kesaksian hidup kita di dalam surga. Jadi apa yang sudah Tuhan kasih, karunia, memberi saudara keselamatan, pertolongan, berkat-berkat itu jadi anak Tuhan, jadi milik Tuhan itu terekam sampai surga. Jadi kesaksian buat kita. Ada kesaksian di bumi, ada 2 hal yang penting. Mari saudara, kita akan buka dalam kitab 1 Yohanes pasal 2. Ini Tuhan rekam 2 kesaksian hidup manusia, siapapun di dunia ini. Bukan saja orang Kristen, siapa saja yang Tuhan ciptakan jadi manusia dari kandungan ibu tadi, kita sudah baca. Pertolongan Tuhan yang dasar, sehingga kita tidak susah hidup di dunia ini. Saya bersyukur sampai hari ini saya tidak susah. Ya, ada kemarin saya naik mikrolet, ya, saya pergi di satu tempat saya berdoa, dia begini bilang, Pak, ya kasihan, kita ini sekarang susah Pak, apalagi berapa bulan lalu, pertama kali 3 bulan, nah ada orang di jalan, jangankan sekian puluh ribu, sekian rupiah aja, nah sebab itu saya kena
karena melihat itu saya suka, kalau main di keluarga saya suka tambahin. Nikmat, nggak usah kembali. Kesian. Lantas dia ceritakan begitu. Kemudian saya teringat ya dalam hidup ini. Makanya mari kita akan lihat ayat ini supaya saya menyikat waktu. 1 Yohanes pasal yang kelima. Mari kita buka ayatnya. Kita akan baca ayat ini. Ya, kesaksian yang ada di dalam surga. Jadi kita direkam loh, difoto. Ini kan, jadi itu loh. Jadi apa kita buat itu direkam. Tidak lepas dari pemandangan mata Tuhan tadi. Bilang ayat tadi, di matamu, artinya matamu. Hari ini kita buat baik, sampai rekaman kesaksian di surga. Ada kesaksian di bumi juga. Sebab itu jangan kita buat yang di luar apa firman Tuhan. Ya, saya bilang sama itu di supir mikrolet, ya Pak, itu kasihan dia bilang, aduh mau makan aja susah, karena mesti store. Saya bilang sama itu, ya dia kira saya orang bos. Dia tanya saya, Pak, Bapak ada direktur ya? Karena saya suka kalau keluar pakai plastik, karena apalagi berdoa. Dia kira saya bos. Aduh Pak, sekarang Pak, saya bilang Pak gini, jangan Bapak anggap saya bos. Saya makan singkong bisa. Saya makan singkong dengan ikan teri nanti. Ini benar saya bilang. Ya. Istri saya yang jadi saksi tahu persis. Saya tidak pilih. Apa? Kita harus lihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Bukan ditentukan dengan makanan, bukan ditentukan dengan harta kekayaan, bukan dengan ditentukan dengan keberadaan kita, jabatan, karir, nilai, tapi ditentukan. Ingat firman Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes pasal yang kelima. Tunggu ya, supaya cepat saya pakai ini. Kalau pakai Alkitab nanti lama, jadi saya pakai HP. Kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Tolong, mari kita buka ayatnya. Kita baca ayat yang ke-7. Oke, baca sama-sama. Ini kesaksian di dalam sorga. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3 baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah yang disembah, Bapa surga. Firman adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman itu ada tinggal dalammu, dalamku. Sebab itu terekam sampai surga. Ada 3 Trinitas Allah. Bapa, yaitu Bapa surgawi, Allah kami, Allah Bapa. Firman atau Yesus, Allah Putra, Roh Kudus, Allah Putra Anak, dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. 3 ini tidak bisa dipisahkan bagi orang Kristen, anak Tuhan. Jadi kita direkam, ya, itu sampai surga. Makanya tidak bisa kita terluput dari itu.
Makanya banyak orang susah. Tadinya kaya jadi miskin. Jadinya hidup enak jadi susah. Jadinya tadinya jadi orang benar menuju surga, sekarang tidak. Itu nanti kesaksian nanti. Dan hidup ini kita ada hubaya-hubaya bisa ke surga. Banyak orang yang ingin ke surga tapi tidak tahu jalannya. Karena tidak ada kesaksian ketiga di dalam surga ini. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa tanpa Yesus. Yohanes 14 ayat 1-6. Jadi ini kesaksian. Kalau kita hari ini kita tidak hidup menyusahkan orang, apalagi kita buat untuk bikin bahkan bukan bikin sakit hati Tuhan, rekam. Ini tidak akan lenyap dokumennya Tuhan nanti sebentar. Saya khotbah tegas supaya kita semua masuk surga. Amin. Kita berbuat baik sampai surga. Firman Tuhan kata, apa yang kamu ikat di dunia terikat di, apa yang kamu orak di dunia terorak di, tidak akan lepas. Sebab itu kita takut Tuhan, berbuat baiklah. Lakukanlah firman supaya kita sampai surga. Kesaksian itu direkam. Firman Tuhan katakan, kamulah umat yang kudus, umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Ayat lain beda katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat Pak Cornelius betul, bangsa yang, amin Pak Cornelius. Satu lagi, umat kepunyaan alasan sampai surga, kesaksian sampai surga. Jadi saudara, Pak Cornelius lihat semua kita, kalau kita setia sampai surga. Kita buat apa yang baik, benar, sampai surga. Bukan sampai di pengadilan, di dunia, tidak. Sebaliknya kalau kita buat jahat, pengadilan di dunia ini. Dan tidak sampai surga. Artinya, tidak masuk surga. Tetap direkam, tapi tidak akan saudara masuk surga. Tegas saya. Tidak percaya, tidak masuk surga. Saya tegas. Karena Yesus dari surga. Sekalipun dia ini bulan Natal kita peringati rayakan kelahirannya, karena dia datang dari surga. Tidak ada makhluk manusia yang datang dari surga selain Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Bu Yelita yang tahu, Ibu Yelita berani yakin hari ini Ibu Yelita punya ini kesaksian sampai surga. Tuhan tidak repot-repot lagi kalau Ibu Yelita, karena Ibu Yelita saksikan sampai surga. Oke, di sana dia katakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, tidak bisa pisah. Ya, itu tidak bisa pisah. Kalau sudah kecewa sama Tuhan, sudah kecewa karena berbakti, bisa aja. Saya pernah ketemu orang yang kecewa karena berbakti, bukan di sini, di Peminggilan. Sampai surga itu, ingat. Bukan sampai di sini, dunia. Bukan sampai hembus nafas terakhir, no. Sampai surga. Puji Tuhan, saya yakin percaya, memang firman ini keras dan mungkin tidak ada pendeta mengkhotbah ini. Tapi ini firman, tidak boleh dihilangkan.
Ya, satu nota pun tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Akan dapat bencana, malapetaka dan sebagainya. Ini firman sambil disampaikan. Kita ingin supaya kita jadi saksi. Kalau sudah menangkan jiwa jadi saksi, Yesus katakan dalam kitab Injil Matius 28 ayat 11-18, Injil Markus 16-18, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakan dunia, beritakan Injil. Barang siapa yang percaya dan bertobat, include dibaptis, akan selamat. Jadi sampai di surga sudah punya nama, jangankan orang yang percaya datang berbakti dan bertobat baptis, sudah punya nama pun kesaksian saudara harus sampai surga. Ini kita punya tema ini juga. Ya, di situ katakan. Coba tolong baca apa? Novan, tolong baca ini sana. Ini. Sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, satu orang bertobat, malaikat surga, artinya sampai surga. Sebab itu banyak sekarang orang percaya ribuan di dunia ini, bahkan mungkin sudah jutaan. Dari hari ke hari, karena itu kesaksian sampai surga, malaikat surga aja bersorak. Oke, saya tidak berlama-lama dengan itu. Kita akan lihat berikutnya. Ya, kita akan lihat berikutnya ayat yang ke-8. Tadi ayat ke-7 dalam kitab 1 Yohanes 3:5. Kalau saya kirimkan WA itu tidak ada ayat ini. Tidak ada. Tidak semuanya kalau saya kirimkan WA ada ayatnya, tidak. Ini ayatnya, ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan ada 3 yang memberi kesaksian, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Ada 3 kesaksian di bumi. Di sana ada kata roh dan air dan darah. Apa itu roh? Roh saudara oleh Roh Kudus telah menggerakkan roh saudara supaya percaya, terima itu tobat, supaya sudah datang berbakti. Ini kesaksian ibu. Jangan alasan karena virus corona sampai saya lihat sudah beberapa bulan ini tidak pernah berbakti. Jangan sampai dapat percobaan karena tidak ada ini roh, air, dan darah. Roh sudah tahu, air apa itu? Firman. Ini loh, firman. Karena saudara tidak pernah dengar langsung firman. Ya, benar. Kalau saudara jika di rumah silakan. Tapi Tuhan katakan, tidakkah kamu tahu tubuhmu adalah roh? Roh Allah ada. Di mana itu? Pak Anto? Karena Pak Anto supaya hari ini kesaksian di sorga dan di bumi. Ayatnya di mana? 1 Korintus 3 ayat 16. Baca, mari. Pak Anto sendiri yang baca. Tolong cepat Pak. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Bikin firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Firman Tuhan katakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, bait Allah, ada Roh Allah di situ. Kalau ada Roh Allah, Dia yang akan kuasai hidup kita. Untuk kita berbuat baik, melakukan firman Tuhan, supaya kita tidak sakit, tidak ada masalah persoalan hidup. Roh, di situ tidak bilang Roh Kudus. Kita kan
tubuh, jiwa, roh. Tubuh akan kembali ke tanah, dan hanya roh kita yang Tuhan hembuskan waktu menciptakan Adam pertama manusia dari tanah liat. Sudah jadi bentuk seperti patung, Tuhan hembuskan rohnya. Kejadian 2 nanti sudah baca aja dulu. Itu sebab itu roh ini, roh kita mesti hidup, jadi kesaksian. Dihidupkan oleh apa? Air. Apa itu air tadi? Tadi? Coba. Firman, betul Pak Kornelius. Yesus waktu masuk di Samaria, ada perempuan Samaria yang berdosa, sedang menimba air di perigi Yakub, nenek moyangnya. Dan kemudian Yesus ke situ, singkatnya saja, ini perempuan ini seorang berdosa, dia tidak pernah bilang, dia tidak tahu, dia anggap itu nabi di depan dia. Dia tidak tahu itulah Yesus. Yesus katakan, kalau kamu mengambil air dari perigi nenek moyangmu, kamu tetap haus. Tapi air yang aku berikan kepadamu akan memancar air kehidupan. Itu sebabnya banyak orang susah, banyak orang stres, banyak orang putus asa karena tidak ada air. Hanya air di dunia ini yang selalu dia minum. Tapi air firman Tuhan tidak ada. Jadi penuh, saudara. Ya tidak salah sih kalau sudah berbakti di rumah, tapi berbulan-bulan saudara berbakti di rumah tanpa ke gereja. Ada kan kesempatan, ada di gubernur, di pemerintah, ada satu waktu bisa keluar rumah, kenapa tidak? Jangan tinggal aja di rumah. Yang kedua apa tadi? Apa itu Ibu pendapat Ibu Yuli? Apa? Darah. Darah itu penebusan. Yesus di kayu salib oleh darahnya. Darah gembala menyucikan segala dosa kita. Dosa yang kecil sampai yang besar sekalipun. Petrus katakan, dosa kita segala dosa kita akan diampuni karena kita berbuat K-A-S-I-H. Apa itu? Kasih. Itulah aplikasi dari kesaksian yang ada di dunia. Sudah buat kasih. Ada yang membenci saudara tapi sudah balas kasih. Itulah orang Kristen. Ada yang dimarahin bos tapi dia balas kasih. Ada yang dimarahin orang tua, dia balas kasih. Sebaliknya orang tua kepada anak, kasih yang mengikat kita. Sebab itu Injil Markus 12 katakan, aku mengasihi engkau sebulat-bulat hati aku, segenap jiwa, betul Pak. Sepenuh akal budi dan sekuat tenaga kita, kekuatan kita. Yang kedua, hukum, aku mengasihi sesama. Itu yang sampai direkam jadi kesaksian di dunia maupun di surga. Haleluya, puji Tuhan. Saya belum pernah khotbah ini dimanapun di penginjilan. Saya khotbah di sini karena setahun jemaat. Tapi dulu saya berikan. Saya dulu dapat ayat ini sudah lama-lama, tapi Tuhan kasih. Berapa waktu lalu saya masuk ke dalam Tuhan, saya mau khotbah apa pada jemaat. Tuhan kasih ayat ini. Jadi kesaksian di dunia adalah diantaranya apa saudara?
Mari kita baca 2. Ini kesaksian ya. Jadi saudara punya kesaksian juga. Saya punya kesaksian. Saya sudah bersaksi tadi sedikit. Pak Cornelius punya kesaksian. Ibu Maria punya. Eli punya. Hani punya. Pak Abed punya. Semua kita punya. Nah, ini kesaksian yang relevan, spesifik. Kesaksian di bumi atau di dunia ini. Mari kita baca 2 Raja-Raja. Tinggal 2 ayat kita akan selesaikan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Saudara kalau saudara mau perlu berkat, usaha berhasil, beruntung, sudah banyak di firman Tuhan. Dan banyak hamba Tuhan khotbah Ulangan 28, Yosua 1. Kamu akan berhasil, beruntung. Kemanapun kamu pergi, ya itu tidak salah khotbah berhasil beruntung, tapi dia tahu sampai di mana keberuntungan itu Tuhan dengar jawab. Dari susah, dari pergumulan, dari perjuangan, dari peperangan yang kita kita alami, percobaan apa. Tapi saudara lihat ini kesaksian yang sangat spesifik. 2 Raja-Raja 20, mari kita buka sama. Ya. Saya pernah khotbah tapi singgung beberapa waktu lalu khotbah ayat ini. Tapi ini lebih spesifik saya sampaikan sama saudara. Oke. Mulai kita baca ayat ini. Perhatikan baik-baik. Mulai dari ayat yang ayat pertama rupanya. Mari. Ayat 1 terus. Tolong. 1, 2 sudah ada di sini. Ikut aja. 1, 2, 3. Pada hari itu Hizkia jadi sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab kau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Sampai situ. Jadi Raja Israel Hizkia ini sakit dan hampir mati. Baru koma, belum titik. Tapi seorang nabi yang Tuhan pakai, jadi utusan, jadi kesaksian yang harus sampaikan kepada Nabi Yesaya, kepada Hizkia Raja Israel, bahwa dia tidak akan sembuh, tapi mati, harus mati. Itu sudah di-plan. Kalau Tuhan sudah putuskan, tidak bisa ada orang robah. Manusia apapun tidak bisa robah. Ya, terus ayat berikut baca. Ayat yang kedua. Mari. 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Sampai situ. Biasanya manusia kalau sudah dengar berita susah, percobaan, penyakit yang complicated, komplikasi, penyakit yang bawa maut, maka manusia jadi takut. Wajarlah manusia. Itu kesaksian di bumi. Tapi saudara lihat, Hizkia Raja Israel ini, dia tidak peduli berita yang dibawa seorang nabi loh. Ini nabi itu asis Allah. Katakan bahwa pesan kepada Hizkia Raja Israel, wah, dia akan mati, tidak sembuh. Artinya mesti mati. Tapi apa yang Hizkia buat? Ayat 2 tadi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah kesaksian di bumi seorang Hizkia. Saudara punya kesaksian. Dalam susah sudah berdoa, percobaan sudah berdoa, penyakit, usaha pekerjaan saudara, ada dalam menghadapi handicap, jalan buntu,
Orang mau niat jahat dan segalanya sudah berdoa. Mau kematian pun sudah di depan, sudah bisa berdoa. Kesaksian di bumi ini ada banyak. Kalau saya mau sebut kesaksian di bumi, kalau banyak, tapi saya ambil ini spesifik yang relevan, yang menjadi nyata. Ayat yang ketiga tolong baca. 1, 2, 3. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian meminta Hizkia dengan sama. Ya, inilah aplikasinya kesaksian Hizkia, orang bakal pulang pada Tuhan. Bisa saja dia bisa berdoa, oh Tuhan, Nabi Yesaya sampaikan aku harus mati. Bisa saja dia bilang aku tidak mau mati. Orang kan begitu. Tapi dia aplikasi dengan kesaksian dia ke surga, supaya kesaksiannya ini kesaksian sampai di surga. Tuhan dengar yang jawab. Banyak kesaksian kita hanya sampai di langit, di awan. Saya bisa bilang ini karena ini kenyataan, dan ini saya alami. Yang saya lihat juga. Kenapa? Karena kesaksian itu hanya sampai di bumi, harusnya sampai surga. Tadi kan kesaksian pertama 3. Di sana dia katakan kesaksian itu adalah benar. Banyak kita orang Kristen kesaksian sampai di, jangankan di mana, di awan, di langit, sampai di langit-langit ini. Kembali lagi, sebab itu banyak orang kecewa. Cari pekerjaan tidak dapat. Usaha karena saya sampai sini. Apa nih plafon? Harusnya sampai kesaksian di dalam surga. Tuhan mendengar, ada Roh Kudus, ada Bapa, Allah Bapa. Satu lagi tadi ada apa tadi? Yang pertama kesaksian di dalam surga, Allah Bapa, ya, Allah yang firman itu, yang sudah menjadi manusia Yesus Kristus. Jadi 3 kesaksian ini, apapun yang kita buat baik, berdoa sampai 3 Trinitas Allah di surga. Benar. Waktu itu langsung dijawab. Apakah Hizkia langsung dijawab? Dijawab langsung. Ada 3 yang dia bersaksi sama Tuhan. Banyak orang bersaksi, dia bersaksi yang dia alami tidak salah. Misalkan dia bersaksi dia luput dari celaka, oke. Dia bersaksi karena disembuhkan, oke. Saya bisa amenkan itu. Dia bersaksi tadi ya orang mau nipu tidak jadi, oke. Dia bersaksi cari pekerjaan hampir tidak dapat, tapi sekarang dapat, oke. Tapi Hizkia bersaksi apa yang hubungan dia dengan Tuhan, apa yang dia kerjakan buat Tuhan loh. Di sana dia kata, Tuhan, ingatlah aku setia. Ini yang pertama. Apakah saudara setia kepada Tuhan sehingga Tuhan berkati Anda? Siapapun dia. Yang kedua, aku tulus percaya kepada Yesus dan ikut Tuhan tulus, tidak ada karena dibujuk orang. Aku berbuat ini yang baik di mata, tidak abal-abal. Suatu Tuhan dengar langsung, karena sampai surga kesaksian itu. Tidak sampai aja di
awan di bumi. Tidak, apalagi di. Marilah saudara mulai dari ayat ini kita robalah. Kita robalah hidup ini supaya tahun 2021 apapun yang kita minta hari ini Tuhan jawab. Amin. Apapun yang kita minta, yang kita mendesak, sangat emergency, yang besok mungkin akan menghadapi masalah, Tuhan jawab. Detik ini pun Tuhan jawab. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Kenapa tadi? Tadi saya sudah bilang kesaksian di sorga, saudara umat yang kudus, umat pilihan, umat kesayangan, milik Tuhan, kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang terpilih. Kemudian apa? Imamat terajani, bangsa yang kudus. Yang berikutnya, umat kesayangan Allah sendiri. Wah, luar biasa sudah. Lebih hebat dari saudara punya apa namanya? S1, S2, S3, tinggal S Bambon yang belum ada, S keren. Lebih hebat dari saudara punya satu gedung yang mewah, yang harganya sekian. Kalau saudara punya ini, wah, saat itu pun Tuhan jawab, dan saya alami. Ya, ini satu contoh ya saudara. Ini satu contoh, ini kesaksian saya di hadapan saudara dan Tuhan. Dengar dan Tuhan tahu. Beberapa waktu lalu kan sampai sudah lihat itu angin total, puting beliung, tornado itu di Amerika, di mana-mana negara. Di Indonesia aja berapa itu? Ya, sampai ada yang kena apa itu yang energi dari petir di Jawa itu, kesian ada yang mati. Saya di sini saudara, karena saya bilang Tuhan, karena hujan berapa hari lalu itu Pak. Selalu saya bilang Tuhan, begini Tuhan, saya bilang Tuhan, ini betul saya. Ini jujur saudara, saya tidak kasih dengar istri anak saya. Oh Tuhan, ini gereja sudah tua, bangunannya sudah tua, apalagi atapnya semua kayu, bukan baja ringan, bukan. Kalau baja ringan tidak akan digigit itu patronadas rayap. Ini semua kayu. Saya sudah pernah ke atas sampai di loteng. Saya doa gitu. Tapi belum, itu doa hampir tiap hari di sini saya doa. Tapi kemarinnya itu saudara, karena nomor 12 itu banyak yang bocor. Ya, kalau datang hujan seperti air terjun. Ini benar saya tidak malu-malu, karena saya mau tulus sama Tuhan. Walaupun orang mungkin ekspresinya, aduh, ini marah, kasar. Yang penting saya tulus sama Tuhan, apa adanya. Karena ayat dikatakan dalam Amsal 4:27 ayat 5, teguran nyata terlebih baik dari kasih tersembunyi. Ya, kemudian waktu itu hujan, waduh, saya biasanya sediain dari situ. Nah, ini saya tulus, saya tidak malu-malu. Tapi istri saya tahu, anak saya tahu. Kemudian saya bilang Tuhan, sambil Tuhan tolong. Sampai saya nangis loh. Tuhan, jangan kasihan bocor. Saya mesti naik ke atas, buang air kita. Bisa Ibu Gembala sering. Kami sudah tua Tuhan. Saya bilang, saya tidak berdoa khusus. Saya sampai jalan Tuhan. Tiba-tiba 5 menit berhenti hujan. Geledek apapun berhenti.
Tuhan itu jawab segera. Karena kita tulus, setia. Kita buat apa yang baik di mata Tuhan. Memang mesti baik di mata manusia, tidak salah. Tapi jarang kita berbuat di mata Tuhan, manusia tidak terima. Ingat, ini ayat. Saya khotbah ini bukan karena emosi, tapi saya sudah alami. 4 penyakit aja saudara harus mati saya. Tahun 84 sampai saya. Tadi itu dalam kitab Mazmur 139. Apa tadi itu? Apa namanya? Hingga, ya betul. Apa tadi? Apa tadi? Buah pinggang ya. Ginjal saya mesti diangkat ini. Sakit pinggang luar biasa begitu. Sudah musikoid sebenarnya. Maka saya ingat ini. Ya kita terus dan kita akan akhiri khotbah ini. Mari kita baca dalam ayat yang berikut. Dalam kitab 2 Raja-Raja 20 tadi, mari tolong. Supaya saudara mengerti firman. Walaupun keras saudara mengerti, aplikasikan hidupmu di firman, jangan karena saya, karena firman. Sudah lihat tahun 2021 Tuhan obatkan 180 derajat. Amin Pak Cornelius, jadilah bagimu. Rabatapu rabasikalam, jadilah bagimu. Siapa yang bilang amin, jadilah. Karena itu jadi kesaksian sampai di sorga. Tuhan dengar, ada rekaman. Tadi sudah dengar tadi rekaman. Dia rekam saudara, punya perkataan hari ini. Walaupun saudara tidak buka mulut, aduh, di dalam hati, amin. Tuhan rekam. Oke, kita lihat di ayat berikutnya, jawaban Tuhan kepada Hizkia. Mari, saudara lihat di sana. Ayat yang begitu, ayat yang keempat, tolong. Kita selesaikan ayat ini dan kita masuk dalam perjamuan suci. Ayat 4, tolong. 1, 2, 3, baca. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari perkataan Tuhan, tiba-tiba datanglah firman Tuhan padanya. Ya, berhenti situ. Ini kan Yesaya datang berita pesan kepada Hizkia yang sudah mesti mati. Artinya Nabi Yesaya belum keluar, belum berhari, belum, baru berapa detik aja. Hizkia katakan kesaksian, Tuhan, ingat aku setia. Aku tulus. Aku berbuat apa yang baik di matamu. 3. Kemudian Hizkia menangis sangat. Kalau saudara berdoa jangan karena dipaksa itu nangis, tidak. Tapi kalau sampai saudara bercurah dari mata, waduh. Ingat Hizkia. Ayat berikut. Jadi Nabi Yesaya beri pesan itu ke Hizkia, dia harus mati. Baru berapa detik aja setelah Hizkia berdoa. Jawaban Tuhan. Oke, ayat 5, mari baca. 1, 2, 3. Baiklah, katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Bapakmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, kau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-5 ini ya. Jadi Nabi Yesaya belum keluar dari perataran pesan kematian Hizkia, baru berapa detik, menit saja Tuhan sudah dengar. Tuhan katakan kepada Yesaya kepada Nabi Yesaya ini, baliklah katakan kepada Hizkia raja umatku, bahwa aku sudah mendengar seruan doa dan air matanya. 3, aku akan sembuhkan dia. 4, hari ketiga setelah dia sembuh, dia akan ke bait Allah rumah Tuhan. Artinya jangan tinggalkan ibadah. Bagi saya tidak cukup Anda berbakti di rumah. Ini ya saya aja datang ke bait Allah.
Ya memang kita tentu ada bijaksana, hikmat, kata Pak Kornel, betul. Tapi kalau sampai 7 bulan, 8 bulan, hampir 1 tahun sudah tidak berbakti, kita mesti ikut perintah pemerintah. Protokol kesehatan kita mesti ikut, mesti lakukan. Tapi kita mesti ada di bait Allah. Ini firman. Sebab itu ada beberapa waktu yang lalu, entah berapa bulan lalu, ya memang orang saudara ini ngomong betul. Ya saya sebenarnya tidak sejahtera. Saya kan tetap tidak bakti. Tapi ada sudah diberikan begitu ya saya terima, oke deh, sudah. Saya juga tidak. Kita harus turut Tuhan punya mau, perintah Tuhan. Yang berikut, ayat berikut. Jadi jawaban Tuhan kepada Hizkia, aku telah mendengar Tuhan doa dan air mata. Kedua, aku akan menyembuhkan Hizkia. 3, hari ketiga dia akan ke bait Allah, ke rumah Tuhan, karena sudah sembuh. 5, aku akan tambahkan 15 tahun. Mari terus baca yang berikut. Kita akan selesaikan ini, kita masuk dalam perjuangan suci. Tolong baca terus tadi. Terus coba baca ayat yang ke-6. Tolong. 3. Aku akan membayar hidupmu 15 tahun. Ya, kalian itu sudah kelima itu. Aku akan memandai kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan berkati. Dan sudah lihat, apakah pernah saya pernah lihat di gereja di mana saya tidak tahu apakah doa orang Kristen itu, saya tidak sepelekan, tidak. Saya tidak kurangi mereka punya semangat ini, tidak. Apakah pernah berdoa seperti Hizkia? Ya, Tuhan lepaskan kota ini dari Raja Asyur. Raja Asyur ini musuhnya Hizkia. Yang ketiga, yang berikut, yang ke-7, sempurna. Tuhan, pagarilah kota ini. Perhatikan, pagarilah kota ini karena aku, Tuhan, dan Daud hambaku. Kenapa dia panggil Daud? Kenapa tidak panggil Yesaya? Kenapa tidak panggil Yeremia? Kenapa tidak panggil Yosua? Daud. Karena di dalam Matius 1 itu keturunan Abraham sampai Yesus sudah 42 keturunan, termasuk Daud sana, ada di sana. Di sana ada sebut Daud 14 dari Abraham sampai dibuang ke mana? Dibuang ke mana? Babel. Dari buang ke Babel sampai ada 3 bagian sampai Yesus. Sudah baca di Matius 1 itu. Jadi itu saudara. Jadi hari ini saya yakin percaya bahwa kita semua kita terlepas dari segala Asyur. Kita akan dipagari kota kita, ya, baik rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, anak-anak kita, dari segala bencana alam, virus corona, COVID-19. Saya yakin percaya firman hidup dan berkuasa. Amin. Langit dan bumi
akan berlalu salinan baru, tapi salinan lama. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tetap. Ya, salinan lama kekal selama-lamanya. Tuhan berkati kita. Kita masuk dalam perjamuan suci. Suruh masuk itu yang mau. Harusnya mereka dengar firman. Belum selesai. Oke. Mari kita nyanyikan. Kasih Allah sungguh tak ketika tolong ya Ibu Maria biar di tempat tidur tempat tidur tempat duduk sorry tempat duduk pakai mic tolong bantu saya punya suara susah. Kasih
Terima kasih banyak ya Allahku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah namamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Masih ada manusia yang hari Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tadi Bapak Gembala hingga jemaat tadi Tuhan, dari hamba Tuhan, pemain musik semua, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kekuatan kami Tuhan, bukan kekuatan dari obat, bukan kekuatan dari dokter, tapi karena tangan-Mu, kasih-Mu, jamahan-Mu Yesus Kristus, sehingga kami sembuh dan kami ada pada siang hari ini dalam perjamuan yang asa yang tulus, dan Engkau izinkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Syukur ada bagi Tuhan Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di tengah kami dalam hidangan perjamuan yang asa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengan tubuh dan darah-Mu terkasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Di hadapan kami pada ibadah kebaktian hari Minggu tanggal 6 Desember, di mana kami sebentar lagi akan tinggalkan tahun 2020 sebagai perjamuan yang terakhir tutup tahun 2020 ini. Jemaat yang ada di gereja maupun ada di rumah, kami akan di depan kami ada meja perjamuan, ada roti dan ada anggur. Kami akan masuk dalam makan bersama dalam perjamuan bersama Yesus Kristus. Tuhan tolonglah jadikan roti dan anggur ini ciptaan manusia menjadi makanan yang sesungguhnya, minuman yang sesungguhnya. Sebab itu Tuhan jamah dan sucikan benak hati pikiran roh jiwa tubuh kami, supaya kami layak menghadapi makan bersama Tuhan dalam perjamuan para kudus pada saat ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ampuni semua kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa, pelanggaran firman Tuhan kami semua, baik yang ada di jemaat gereja maupun yang ada di rumah. Bahkan kami sebentar tinggalkan tahun 2020. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kami di tahun 2021. Ada wacana yang baru lewat firman-Mu ya Tuhan, di mana kami yakin kalau kami ada kesaksian baik di bumi maupun di sorga, maka kami yakin percaya kami akan nikmati dan kami akan alami keajaiban. Oh Tuhan, akan luar biasa dasarnya Tuhan bagi kami. Segala doa permohonan kami Tuhan tolong dan Tuhan menjawab itu, dan kami akan nikmati makan bersama-sama dalam perjamuan ini, dan kami akan bagikan itu hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah berkati perjamuan suci ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salibnya, salibnya
sebelum kita masuk pinjaman suci ini masih banyak yang lebih. Tolong kalau saudara bisa, ya memang yang jual di toko buku Kristen itu tidak salah, tapi sebaiknya yang ada di sini. Kalau saudara mau bagikan yang ada di keluarga saudara yang tidak ada di gereja, itu lebih baik. Karena saya sudah berdoa di sini, dan ini adalah yang asli. Jadi kalau saudara nanti pulang, masuk di kantong plastik, anggur sama rotinya, Ibu Gembala bisa tolong bawa kepada anakmu, kepada adik dan saudaramu. Itu saya pesan. Ini yang saya sudah berdoa dengan Pak Kornelis. Saya yakin ini adalah pribadi Tuhan. Anda tidak bisa lihat pribadi Tuhan, tapi saya yakin ada pribadi Tuhan. Saya kita nyanyikan satu kali saja pujian. Suci Kau dan kudus kasih hati.